Ya, akhirnya kita sudah melewati bulan Agustus dengan sangat volatile dengan beberapa peristiwa, rangkaian peristiwa dari sejak awal bulan, kejutan dari non-farm payroll sampai ke akhir bulan, yaitu kaitannya dengan keputusan ataupun pernyataan Jackson Hole Symposium. Kala itu, Powell memberikan indikasi terkait dengan pergeseran arah ataupun pergeseran kebijakan yang ditandai dengan sikap yang kecenderungannya relatif ke arah dovish. Nah, masalahnya adalah bulan ini, kira-kira apakah semua itu akan terwujud apa tidak? Karena kita akan menghadapi big challenge, big month, yaitu kaitannya dengan beberapa peristiwa dengan kebijakan moneter tentu yang menjadi poin utama. Tapi sebelum itu kita akan coba lihat dulu apa yang akan menjadi fokus utama di minggu ini. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market ada 3 poin di situ yang kita bicara tentang kemarin masalah uncertainty ataupun ketidakpastian. Saya coret terkait dengan pertemuan Amerika dengan China. Kelihatannya tidak ada detail yang terlalu menggembirakan atau mungkin juga sebetulnya sesuai dengan ekspektasi ya bahwa semua itu kaitannya dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah tercipta, yaitu kaitannya dengan deadline ataupun ya perpanjangan dari deadline kemarin yang akan menciptakan suasana mungkin relatif lebih kondusif sampai ke 3 bulan ke depan. Dan itu berarti sampai ke Oktober ataupun awal November. Nah, tapi yang menjadi permasalahan ataupun fokus utama kita untuk berikutnya ini adalah kaitannya dengan Trump versus Fed yang belum selesai, kemudian juga terkait dengan Rusia, Ukraina yang kelihatannya juga masih tetap ditunggu-tunggu. Apakah akan terjadi segera pertemuan antara Rusia dan Ukraina dalam pertemuan bilateral atau justru akan gagal total seperti yang kemarin sempat disinggung oleh Kanselir Jerman. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kaitannya dengan data ekonomi. Kalau kemarin atau sebelumnya kita sudah dapatkan data GDP yang relatif lebih solid, tapi di hari Jumat kita dapatkan data core PCE yang relatif bisa dibilang naik tapi relatif sama atau sesuai dengan ekspektasi. Atau kita bilang saja dengan sejalan dengan ekspektasi. Nah, tapi posisi ini tidak menggambarkan terkait dengan kendala untuk kemudian Fed bisa saja memutuskan penurunan suku bunga. Tentunya responnya masih relatif terbatas karena yang kita lihat adalah tidak ada hal yang terlalu mengejutkan. Di sisi lain, ada kabar baru terkait dengan Nvidia yang kali ini mendapatkan saingan dari produk ataupun dari produsen lokal China, yaitu Alibaba. Ini kaitannya dengan produk chip AI yang sebetulnya sudah disepakati, tapi kemudian akan menjadi mungkin alasan benturan antara Amerika dan China. Ini kaitannya dengan aturan ekspor atau bahkan yang disepakati sebelumnya, ini kaitannya dengan keterbukaan informasi. Tapi kita akan melihat ya poin apa saja yang membuat ini menjadi menarik karena akhirnya yang kita lihat adalah Nvidia itu mengalami penurunan. Apakah ini berarti akan terjadi penurunan lanjutan atau tidak? Itu yang akan kita coba kupas. Oke, persidangan ditunda. Jadi untuk saat ini status Gubernur Fed Lisa Cook kelihatannya masih belum jelas dan kemarin di hari Jumat ternyata sang hakim membatalkan untuk memberikan pertimbangan hukum ataupun kesimpulan. Jadi pada dasarnya kita belum dapatkan kepastian terkait dengan status hukum dari Lisa Cook. Ini kaitannya dengan jabatan sebagai Gubernur Fed, apakah itu masih tetap berjalan atau tidak. Di sisi lain, jubir Fed justru menginginkan keputusan yang cepat sehingga nantinya bisa mengukuhkan ataupun menghapus setidaknya salah satu ketidakpastian yang membahayakan pasar. Nah, ini kaitannya dengan juga menjelang pertemuan FOMC bulan September, di mana Lisa itu harusnya menjadi salah satu voter yang bisa dibilang memiliki hak voter permanen. Nah, berarti kita masih harus tunggu sampai hari Selasa, karena sang hakim bilang pengadilan berikutnya adalah di hari Selasa dan diminta untuk kedua belah pihak, baik itu pemerintahan Trump ataupun bahkan Federal Reserve untuk membawa serta bukti-bukti yang ada. Ini juga saya rasa belum sampai seutuhnya ya, karena kita masih belum juga tahu apakah status Lisa ini secara hukum juga dinyatakan bersalah untuk kasus hipotek. Tapi untuk saat ini yang ingin didengarkan oleh pasar atau yang mungkin akan didengar oleh pasar kaitannya dengan jabatannya sebagai Gubernur Fed, apakah itu masih tetap berlanjut atau tidak. Jadi kita masih akan lihat itu sampai ke hari besok. Nah, kemudian kalau lihat dari data ekonomi, ini yang kita dapatkan, data PCE yang sesuai ekspektasi, Anda bisa perhatikan basis bulannya 0,3%, basis tahunnya 2,9% untuk core PCE, dan itu berarti in line with expectation atau sesuai atau sejalan dengan ekspektasi. Yang artinya lagi, berhubung datanya relatif lebih rendah atau di bawah 3,0%, ya seharusnya ini tidak menjadi satu hal yang menakutkan. Itu sebabnya pasar saat ini masih mengestimasi terkait dengan pemangkasan bulan September yang kelihatannya bisa dibilang hampir bisa confirm untuk terjadi di tanggal 18 September mendatang. Nah, cuman catatannya mungkin ada beberapa data yang juga harus kita tinjau.
kaitannya dengan non-farm payroll dan juga data inflasi CPI. Jadi harap berhati-hati dengan kondisi tersebut. Concernnya adalah kita masih harus memahami bahwa ini adalah faktor-faktor yang menjadi salah satu pertimbangan atau mungkin beberapa pertimbangan ya, lebih tepatnya untuk keputusan suku bunga Fed. Nah, kalau lihat dari angka basis tahunan untuk data utama atau PCE utamanya juga relatif sesuai ekspektasi. Jadi ya sesuai, tidak ada harapan ataupun tidak ada kejutan, dan itu berarti memberikan efek yang positif untuk market. Oke, ternyata Alibaba sebagai pesaing Nvidia di pasar chip AI untuk China. Kalau Anda ingat beberapa bulan lalu, di bulan Juli, sebetulnya sudah ada kesepakatan antara Trump dengan Xi Jinping, ataupun dengan hal ini adalah Rusia, ataupun dalam hal ini adalah Amerika dengan China. Ini kaitannya dengan ekspor atau akses untuk mengekspor chip AI, chip teknologi yang super canggih kepada China, dari Amerika kepada China, dan itu berarti menandakan hubungan dagang antara keduanya relatif lebih bisa dibilang cukup lunak lah ya. Ini katanya dengan Nvidia yang diberikan izin oleh Trump untuk mengekspor chip tersebut ke China, dengan catatan mereka harus memproduksi desain khusus ataupun chip khusus, dan itu sudah dibuktikan dengan terciptanya chip H20 ataupun H20. Nah, masalahnya adalah kalaupun misalkan itu sudah diizinkan, ternyata benturannya terjadi di dalam China sendiri, di mana Beijing ataupun China itu ternyata mengingatkan atau memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan China untuk tidak membeli produk tersebut atau chip tersebut dikarenakan resiko keamanan. Jadi inilah yang membuat kenapa pasar Nvidia ataupun ya kita kategorikan dengan pasaran chip AI dari Nvidia tersebut relatif terseok-seok. Dan itu pula yang membuat kenapa saham Nvidia mengalami penurunan. Di sisi lain, Alibaba sebagai pesaing yang bisa dikategorikan cukup gesit dalam memandang ataupun memproduksi ataupun mengembangkan produk ini, ternyata menjadi pesaing yang cukup kuat. Sehingga itulah yang kita dapatkan bahwa saham Alibaba justru mengalami kenaikan. Di sisi lain, apakah ini akan berpengaruh kepada sektor teknologi secara keseluruhan? Jawabannya adalah belum tentu, karena kalau kita kaitkan dengan pasar khusus China, ya mungkin ini kaitannya dengan pemasaran ataupun hasil penjualan dari Nvidia di China. Tapi secara global, secara keseluruhan, kita belum lihat ini akan berdampak serius ataupun berkepanjangan untuk Nvidia dan juga termasuk sektor teknologi. Semuanya akan mengerucut kepada masalah kebijakan suku bunga dari Fed. Jadi kalaupun misalkan ini dianggapnya sebagai batu sandungan Nvidia di pasar China, tapi belum tentu secara global itu akan mempengaruhi Nvidia. So yes, correction ataupun bahkan penurunan di Nvidia kelihatannya masih bersifat relatif terbatas. Tapi kita lihat ya, karena beberapa waktu ke depan kita masih harus memastikan apakah pemangkasan suku bunga Fed itu akan terjadi apa tidak. Kalau ya, berarti kita akan dapatkan kenaikan untuk sektor teknologi yang paling utama, sehingga nantinya akan mendorong kepada Nasdaq. Lalu kemudian ini kaitannya dengan perkembangan terbaru, rencana pertemuan bilateral antara Rusia dan Ukraina. Sepertinya Uni Eropa sangat serius untuk menangani jaminan keamanan untuk Ukraina. Dan mereka mengklaim mereka mendapatkan dukungan dari peralatan super canggih dari Amerika seperti yang disampaikan oleh Trump. Walaupun dengan catatan ya, bahwa Trump sebetulnya bukan memberikan dukungan, melainkan menjual peralatan tersebut ke Uni Eropa supaya nantinya bisa dimaksimalkan atau digunakan untuk keamanan di Ukraina. Jadi secara implisit sebetulnya Trump ataupun bahkan Amerika tidak menginginkan untuk menunjukkan diri bahwa mereka mendukung Ukraina. Well, setidaknya itu ya bisa dikategorikan strategi dari penjualan mereka, atau mungkin strategi dari cara Amerika untuk melakukan mungkin tindakan yang lebih tepat, yaitu berimbang antara Ukraina dan juga Rusia. Tapi di sisi lain, mungkin ada beberapa hal yang akan menjadi catatan penting ke depan. Apakah ini akan memberikan rasa nyaman atau tidak bagi Putin atau Vladimir Putin kaitannya dengan rencana pertemuan tersebut? Karena kita tahu Vladimir Putin sendiri dikatakan tidak suka dengan Volodymyr Zelensky. Jadi rasa-rasanya agak sulit untuk mendapatkan perjanjian ataupun pertemuan antara kedua pihak. Nah, di sisi lain ada desakan dari Uni Eropa tentunya. Ini kaitannya dengan peran mereka untuk menjadikan garda terdepan untuk menjamin keamanan Ukraina. Jadi ya kita tinggal tunggu saja dalam beberapa waktu ke depan apakah ini akan terrealisasi pertemuan apa tidak. Sayangnya sampai detik ini saya belum mendapatkan kabar terbaru. Tapi mungkin kalau kita kaitkan dengan janji Trump, di mana 2 minggu lalu mereka sempat mengatakan dalam 1 atau 2 minggu akan terjadi pertemuan antara Rusia dan Ukraina. Kelihatannya minggu ini akan menjadi catatan serius, terutama setelah non-farm payroll tentunya ya, kaitannya dengan geopolitik. Oke, data malam nanti akan fokus dengan data dari
Saya cuma lihat di sini ada manufacturer PMI dari Inggris dan juga dari Uni Eropa. Sementara dari Amerika sendiri tidak ada data ekonomi, berhubung hari ini adalah Labor Day, jadi hari libur untuk perayaan Hari Buruh di Amerika. Sehingga kita tidak akan melihat data ekonomi apapun dari Amerika. Sehingga kalau begitu di malam hari catatannya adalah teman-teman harus waspada dengan kemungkinan pergerakan yang relatif terbatas. Ya mungkin bisa saja, ya tadinya kita perkirakan profit taking itu terjadi di pagi hari, ternyata bisa saja terjadi di malam hari. So switch strateginya mungkin nanti malam ya. Kondisi ini tentunya akan ditentukan dari beberapa data ekonomi yang mungkin akan menjadi fokus utama. Nah, minggu ini kita akan fokus dengan data tenaga kerja. Jadi saya rasa job openings yang dimulai besok, kemudian ADP di hari Kamis, kemudian juga terkait dengan data non-farm payroll. Puncak dari semua data ekonomi yang mungkin akan menjadi concern utama. Selain tentunya ada data inflasi dari zona Eropa dan juga data retail sales dari Inggris untuk minggu ini. Tapi bagi saya pedoman yang paling memungkinkan adalah semua akan terfokus dengan data Amerika, semua akan terfokus dengan balutan dari ketidakpastian masalah Fed dengan Trump, kemudian juga terkait dengan kondisi geopolitik. So hati-hati, volatility ataupun bahkan gejolak pasar untuk minggu ini kelihatannya akan semakin besar. Kira-kira dampaknya berikutnya akan seperti apa? Itu yang kita coba lihat di hari ini, live streaming sore hari nanti. Apakah emas punya peluang untuk tembus atau bahkan cetak rekor baru? Karena rekor sebelumnya tercipta di tanggal April 2025 dan itu adalah 3.500. Dan saat ini level tertinggi berada di 3480-an. Kira-kira apakah ini akan memberikan kesempatan untuk emas lanjut sampai 3.600 atau mungkin akan kita dapatkan anti klimaks di hari Jumat kaitannya dengan non-farm payroll? Itu yang akan kita bahas nanti sore.